Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Malam, malam. saya temani sama teman saya, Mas Beni Hotang. Apa kabar, Bro? Baik, baik. Gimana kabar di sana? Baik, baik. Oke, jadi dalam 3 menit ke depan ya, kita akan bahas mengenai IHSG dan juga saham. Nah, tapi sebelum aku ngomong sama Beni, aku mau share dulu soal IHSG hari ini. Oke, jadi IHSG hari ini ditutup melemah 1,61%, drop ke harga 6.936,97. Nah, sebenarnya seperti apa sih proyeksinya IHSG untuk beberapa hari ke depan? Jadi, kita harus lihat dulu ke chartnya ya, karena aku ini kan uh, chartis ya, selalu melihat di chartnya. Nah, ini aku buka trading view. Nah, seringkali ya, ini mungkin sedikit tips dari aku. Seringkali kalau para newbie itu kan dia selalu melihat chart dari jangka pendeknya. Nah, itu kurang tepat. Jadi kalau kita mau menganalisa, itu kita harus lihat dulu gambaran besarnya seperti apa. Nah, jadi aku akan uh, zoom out ya. ISG ini mulai dari pertama kali dia crash ya. Maksudnya crash saat corona itu. Nah, di sini aku pakai metode analisis Elliott Wave yang mana merupakan sub ilmu dari technical analysis. Jadi di Elliott Wave ini kita bisa menganalisa pergerakan suatu saham atau suatu komoditas yang ditradingkan dalam 5 langkah ke depan, maksimal 5 langkah ke depan. Nah, sehingga ini cocok kalau kita mau pakai untuk jangka panjang dan juga jangka menengah gitu. Nah, kalau kita melihat dari titik awal crash ya, di mana waktu itu ISG dropnya sampai 3.975. Nah, di sini kita anggap ini sebagai titik awal dari kenaikan 2 tahun terakhir ini. Gitu. Jadi 2020 sampai dengan Mei 2022 kemarin itu merupakan satu siklus kenaikan. Nah, kemudian di sini terdapat 5 gelombang, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana gelombang 1 itu uptrend, kemudian gelombang kedua itu adalah koreksi dari gelombang 1 itu, kemudian ketiganya itu adalah uptrend lagi, keempatnya itu koreksi dari gelombang ketiga, dan terakhir itu gelombang kelima yang mana merupakan fase uptrend terakhir. Nah, jadi kalau dari gambaran saya ini terlihat jelas bahwa ISG ini sudah selesai menyelesaikan siklus bullish-nya. Nah, jadi selanjutnya apa setelah menyelesaikan siklus bullish-nya yaitu adalah ada namanya koreksi gitu. Nah, koreksi di sini biasanya terdiri dari 3 gerakan. Mari kita zoom in. Nah, mari kita asumsi bahwa penurunan yang terjadi setelah bulan Ramadan ya, setelah bulan kemarin ini yang drop cukup drastis ini merupakan suatu impulse wave ya atau gelombang utama. Kenapa gitu? Karena di periode sebelumnya kenaikan dari Januari ya 6.499 sampai angka 7.200 itu dia gerakannya itu slow tuh, slow. Nah, kemudian terus dihantam sama pergerakan yang cukup cepat ini. Candle-nya tuh besar-besar gitu. Nah, dari sini kita mau berasumsi kalau bahwa gelombang utamanya itu adalah fase penurunannya ini gitu. Nah, kemudian muncul mantul lagi kan, bounce back lagi dalam 1 atau 2 minggu ke belakang ya. Nah, ini kenaikan ini itu kita anggap adalah fase koreksi dari gelombang utamanya ini ya, impulse wave-nya tadi ya. Sehingga kita berasumsi bahwa ISG akan drop lagi. Nah, kita ambil simetris saja ke target harga 6.378. Nah, ini kalau di Elliott Wave namanya kita sebut sebagai ABC correction. So, kesimpulannya ISG untuk 1 minggu depan kecenderungannya adalah melemah. Dia akan menuju ke support di sini ya 6.500. Nah, ini begitu nanti kita lihat lagi, kita review lagi seperti apa penurunannya. Kalau dia dropnya cepat ya bisa aja dia eksesif ya, turun lagi bahkan ke harga 5.000 atau 6.000-an sini.
Nah, tapi kalau nanti turunnya itu lendet-lendet, lambat-lambat, ya mungkin koreksinya hanya sampai titik ini atau titik ini, baru kemudian dia akan coba bounce back lagi. Gitu. Oke, mungkin itu ya pendapat saya mengenai IHSG 1-2 minggu ke depan. Mungkin dari Bro Benny ada pendapat lain soal IHSG ini. Soal IHSG, kalau saya lihat memang ini kan IHSG itu berarti indeks harga saham gabungan ya. Jadi memang bisa dibilang harga-harga saham sekarang itu, khususnya kita ngomong yang market besar ya dan blue chip itu udah cukup lumayan naik lah dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu gitu kan. Jadi memang bisa dibilang ini kalau ngomong dari segi harga ya, tadi kan Mas Zul coba melihat dari segi teknikal. Kalau dari segi harga fundamental memang banyak itu kayak saham-saham, contohlah BRI, BCA itu memang ya udah harganya udah lumayan mahal menurut saya ya gitu kan. Jadi kenapa IHSG dihitung termasuk mahal tinggi karena memang ya blue chip-nya udah mahal gitu. Udah di atas dari harga fair-nya lah. Kalau dari fundamental itu kan kita itu melihat harga fair-nya berapa, diskonnya berapa, atau dia terlalu diapresiasi tinggi oleh market, itu berarti terlalu mahal, over value. Nah, tapi bukan berarti ada saham yang memang tidak berpotensi, itu tidak ya. Ada juga yang berpotensi, malah hal-hal seperti ini memang pasti di bursa saham itu bukan cuma 1-2 kan, bukan cuma BRI, bukan cuma BCA, tapi banyak sekali. Nah, ya, di dalam suatu hal tuh, di dalam suatu kondisi IHSG, entah itu dia naik, entah itu turun, ada pasti 1-2 emiten yang memang harganya itu menarik untuk diperhatikan gitu kan. Under value lah kalau orang fundamental ngomong itu, margin of saving-nya itu, margin of safety-nya itu tinggi, besar, misalnya lagi diskon 50%, MOS-nya 50%. Nah, saham-saham yang seperti itu yang memang selalu ada, tapi mungkin kalau kondisi IHSG sekarang itu MOS-nya nggak terlalu banyak lah emitennya. Nah, kalau memang kondisi ke depan seperti apa, ya kalau saran cash itu jangan sampai habis ke semua bursa ya kalau sekarang ini, karena kalau sudah masuk semua terus tiba-tiba ada hal-hal yang memang membuat IHSG turun dan banyak saham-saham tiba-tiba diskon lagi kayak gila-gilaan, misalnya kayak yang 2020, ya kesempatan itu kita nanti hanya bisa melihat, nggak bisa ikut berpartisipasi lah untuk merasakan cuannya. Jadi kalau kondisi sekarang memang cukup tinggi dari harga value, tapi ada juga beberapa emiten yang memang cocok sih, masih bisa lah untuk di-invest. Kalau dari fundamental kan lebih cenderung ngomongnya itu invest ya, karena minimal biasanya orang investasi itu kan ya 3 bulan lah minimal ya, karena laporan keuangan kan keluar setiap triwulan ya. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya tadi kalau untuk blue chip itu nilainya sekarang itu sudah overvalue ya, sehingga kalau dia koreksi ya itu wajar-wajar aja gitu. Tapi Ya. ada beberapa saham yang sepertinya juga bisa jadi peluang tuh di saat IHSG-nya mungkin turun. Nah, tadi sempat disebut soal margin of safety ya, itu menarik, nanti habis ini kita bahas ya. Nah, oke, lanjut ya kita, karena ini adalah video pertama ya. Jadi mungkin di sesi ini kita pengenalan dulu. Nah, kalau aku kan teman-teman udah pada tahu gitu, kalau aku emang seorang chartis ya, lebih suka menganalisa itu pakai teknikal, pakai chart gitu. Baru nanti masuk ke fundamentalnya, terus sentimennya dan sebagainya. Nah, tapi kalau Benny ini kan, kalau saya ini investor ya, pakai fundamental gitu ya Ben ya. Betul. Kalau saya memang lebih nyaman ke fundamental kalau pribadi ya, karena tiap orang kan beda-beda nih. Tapi kalau saya emang sukanya
yang fundamental dan bersifat agak lebih panjang. Bentar ya. Oke. A few moments later. Oke, selanjutnya ya. Jadi, nah kalau bicara soal investing ya, fundamental itu kan setahu saya ada beberapa macam metode. Ada value investing, ada growth investing, ada momentum investing. Nah kalau Beni itu yang mana biasanya metodenya gitu? Lebih ke arah mana gitu? Kalau saya sih value investing dan growth investing ya, yang saya agak lebih condong untuk lebih dalami ya. Karena dua ini menurut pribadi itu cukup efektif, meskipun banyak yang orang bilang itu value investing udah nggak relevan lagi dengan kondisi saat ini gitu. Tapi menurut saya sih pribadi nggak seperti itu ya, karena ya nyatanya memang value investing masih bisa bekerja gitu kan. Cuman biasanya tuh orang kan maunya yang cepat ya. Yang cepat ini yang akan biasanya itu belum tentu gitu kan. Karena pasar itu nggak ada yang bisa tahu kalau dari fundamental misalnya ini kok udah sampai diskon MOS-nya sampai banyak banget, kenapa kok masih turun lagi misalnya gitu ya. Udah 40% misalnya, 40% kan bisa dibilang udah banyak lah. Sampai 50%. Terus sudah 50%, masih sideways di 50% gitu kan. Ya itu biasanya orang lebih cenderung melihat itu dengan hal yang, wah berarti nggak relevan gitu. Sebenarnya nggak juga. Namanya investasi, menurut saya sih nggak seperti itu ya, karena saya percaya dengan fundamental atau kinerja perusahaan yang semakin bagus, maka akan membuat apresiasi pasar juga akan bagus juga. Nggak mungkin lah per satu nggak dibeli, itu nggak mungkin sih. Contoh gitu kan, per satu gitu kan. Ini kita ngomong fundamental ya, per satu itu udah terus orang nggak mau beli karena per satu, terus fundamentalnya kayak manajemennya bagus, terus pembagian dividen juga rutin, ya nggak mungkin nggak diambil ya. Bahasa lebih mudah ditangkapnya sih, saya ngomongnya gitu ya. Emang ada yang per satu ya? Ada yang per satu terus bagi dividen tuh ada? Calon per satu itu ada, Mas. Per satu dan bagi dividen tuh ada? Ada. Ini tapi ya disclaimer on ya, contoh lah kalau sekarang ini kita lihat pernya batu bara sekarang itu di sekitar ada yang 3, 4, 5 itu Mas, gitu kan. Tapi ini bukan ajakan beli sekarang ya, memang karena bisa dibilang ini cyclical, jadi jangan langsung ditangkap gitu aja, langsung diajar kanan beli gitu, jangan. Pelajari dulu, dan kira-kira dilihat ke depan gimana. Saya yakin Mas, itu sekarang yang pair-nya 3, contoh lah, ada kayak IPMG, terus BSSR, terus MBAP, itu kan pair masih di bawah 5 semua lah. Saya yakin triwulan 2 ketika keluar LK ke LKTW2, itu kan harga cool-nya waktu itu kan masih yang TW1 itu masih ngikut harga sekitar masih 100, 200 lah. 100 sih waktu itu. Nah, dia lagging tuh. Ya, HBA tahun 2020 ya, 2021 ya? Betul, 2021 akhir. Yang TW1 itu ikut situ. Terus yang TW2 itu kan ngikut Januari, Februari, Maret tuh. Itu udah mulai waktu itu kan perang Ukraina dengan Rusia itu buat harga supply demand itu terganggu lah. Jadinya salah satunya itu ya batu bara gitu kan. Itu sampai nembus 300 dan itu bertahan sampai bulan Juni. Juni ini masih di sekitar 300-an. Itu bayangin Mas, dari harga yang di bawah 100 ke 300 itu kan udah 3 kali lipat, 300% lah gitu kan. Nah, kalau sekarang sih mungkin ke depan ketika LK-nya keluar mungkin bisa sampai 1 gitu kan.
Mungkin ya, karena kalau kita ngelihat dari penjualan harga HBA sekarang ini, HB-nya ya udah tinggi banget, dan itu bertahan di atas 300 selama 3 bulan terakhir ini, saya lihat masih bertahan di atas 300. Jadi ya bisa dibilang LK itu bakal ciamik lah. LKTW2 untuk coal ya, khususnya coal yang memang dia manage-nya secara baik dan sehat perusahaannya ya mungkin. Tapi kalau ada coal yang jangan ngikut langsung hajar semua coal ya, ada yang kayak misalnya Bumi gitu kan, yang masih terlilit sana sini, ada masalah di perusahaan yang mungkin nggak bisa kita tahu seperti apa, ya itu lain cerita ya. Tapi kalau yang misalnya lah, contoh ITMG, terus PTBA, Adaro, ya itu masih di sekitar 5 ke bawah kan, antara 5 ke bawah. Kalau nanti TW2 keluar, mungkin ya aku rasa ya bisa sampai nyentuh 1 itu mungkin. Itu emang saya nggak tahu, aku nggak tahu ya Pak. HBA itu dipakainya mengikuti ini emang harga ini, harga market saat itu ya. Kan sekarang itu kalau harga marketnya batubara kan di 300-an tuh, 300 $300 per ton ya, $300 per ton. Nah, itu berarti pada saat TW2 tuh perusahaan batubara tuh emang udah menjual pakai HBA yang sekarang ini gitu. Atau Iya, gimana? iya. Dia sistemnya lagging 3 bulanan biasanya, Mas. Tergantung dari kontrak yang dibuat dengan customer-nya. Jadi ada yang ikat 3 bulan, ada yang 6 bulan, macam-macam. Nah, itu bisa dilihat di LK-nya itu bisa gitu kan. Jadi yang saya tahu sih minimal 3 bulan. Anggaplah 3 bulan ya, 3 bulan ke belakang, berarti kan di bulan Maret ya, Maret atau Februari, itu kan kontrak untuk 3 bulan ya. Nah itu berarti kan sudah harga 200 ke 300 gitu. Dan harganya bertahan di situ. Di kontrak yang selanjutnya misalnya di bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, berarti seperti itu, kayak gitu. Oke, ya berarti emang untuk batu bara ini walaupun udah tinggi naiknya ya, ternyata masih ada peluangnya gitu. Ya, tapi itu tetap ya namanya perusahaan siklikal itu bukan selalu di atas, karena harga sekarang ini sebenarnya bukan harga normal ya itu. Ini harga yang nggak normal. Nggak normalnya kenapa? Karena supply and demand-nya masih belum normal, itu aja sih. Kalau sudah normal ya, saya rasa bisa kembali. Kembalinya ke berapa yang mungkin di angka yang normalnya itu 100, di bawah 100 bisa, di atas 100 lah. Yang pasti nggak sampai seharga sekarang gitu, nggak normal situ. Ya, emang kalau secara teknikal ya ini sambil lihat-lihat chart juga, emang untuk saham batubara ini walaupun 1 minggu ini koreksi, tapi sebenarnya masih uptrend sih. Maksudnya pola up-nya itu masih belum belum break gitu loh, belum kerusak gitu. Baik PTBA, terus ITMG, terus mungkin Adaro dan juga UNTR nih masih uptrend, masih menurut sekarang itu masih dianggap koreksi. Kalau dari isu ya, isu berita, ya kondisi sekarang India India ini untuk supply mereka itu masih kesusahan ceritanya. Jadi mereka masih mengincar untuk impor batu bara. Dari beberapa tahun terakhir yang selama ini selalu ekspor, dia sampai bisa impor gitu kan. Padahal dia salah satu supplier batu bara. Oke. Inilah 10 besar lah gitu kan. Terus di Australia sampai mereka juga yang biasanya ekspor sampai akan menghentikan ekspornya untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu gitu kan. Lalu di Cina saat ini yang memang waktu itu sempat lockdown, terus mereka juga akan menghadapi musim dingin, dan memang biasanya kan persiapannya udah dari sekarang untuk di winter season tuh, di akhir-akhir tahun. Ya memang secara sentimen masih cukup ada ya, tapi kalau ngomong harga sekarang itu tinggi atau enggak, ya tinggi. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga HBA-nya ya worth it gitu kan. Nah tinggal kita ngelihat aja
seperti apa gitu. Oke, kalau aku sih jujur ya, ini untuk batu bara sih udah tak jual semua sih. Jadi kayak kemarin kan aku sempat koleksi United Tractor, terus PTBA, ya udah tak jual juga sih. Ya mungkin nanti kalau SG-nya udah dekat support ya, kita pertimbangkan lagi buat masuk lagi. Ya, ya Mas. Kalau Mas mungkin lebih ngelihat dari teknikal makanya mau jual gitu. Kalau saya memang jujur secara teknikal saya nggak ngikutin dan memang bukan yang tiap hari ngeliatin begitu dan kurang paham juga teknikal. Jadi ya saya rasa untuk yang saya pegang sekarang ini bukan harga, saya beli bukan harga sekarang ya. Saya beli dari kurang lebih dari tahun lalu. Jadi kalau ditanya sekarang, kan sekarang ini lagi turun nih. Lagi turun, terus ditanya sekarang lagi posisi apa, ya saya masih posisi ini, masih cuan gitu kan. Dengan kondisi masih sekarang sudah turun beberapa persen itu kan, itu saya masih cuan. Tapi untuk melihat ke depan, ya saya rasa masih cukup inilah. Oke. Oh ya, ini kalau Mas Raga mau tanya langsung aja ya, bisa di chat atau langsung mic on juga nggak apa-apa. Oke, tadi sempat disebut sama Benny MOS ya, margin of safety. Itu sebenarnya apa sih? Margin of safety itu contoh halnya mungkin saya analogikan yang agak mudah dipahami itu kayak rumah gitu ya. Jadi contoh ada rumah yang lagi dijual. Nah, rumah ini biasanya kan kita tahu ya harga pasarannya berapa itu dari mana, dari harga-harga rumah sebelahnya kan biasanya. Terus kita bisa lihat dari NJOP, terus banyak hal lah. Intinya rumah ini dijual dengan harga 1M. Tetangganya itu misalnya ada yang dijual juga dengan harga 1M juga gitu kan. Nah, jadi terus kita melihat EJOP dan lain-lain, ternyata setelah dihitung 1M. Nah, otomatis bisa dibilang rumah ini nggak ada diskonnya 0% gitu. Nah, terus tiba-tiba orangnya ini butuh uang, dia harus jual dengan cepat, dia jual Putus apa ya? putus. Iya, I'm sorry. Tadi Jaringanku nggak stabil. putus, Tadi sampai mana ya? putus sampai kamu jelasin kalau rumah itu nggak ada diskonnya, itu 1M itu nggak ada diskonnya. Oh iya, rumah itu nggak ada diskonnya. Jadi terus tiba-tiba orang yang punya rumah ini karena dia butuh uang, dia jual dengan harga misalnya 800 juta karena dia ingin menjual dengan cepat gitu ya. Otomatis kan supaya cepat laku, orang biasanya menurunkan harga. Contoh 800 juta, otomatis itu kan 20% lah dari harga wajarnya rumah itu, diskonnya. Nah, itu juga berlaku untuk bursa saham suatu emiten ya. Nah, itu kita supaya tahu diskonnya itu berapa, kita harus ketahui dulu. Misalnya perusahaan A, dia itu harga wajarnya itu senilai 1.000 misalnya gitu. Ya kita kalau udah tahu harga 1.000, terus di harga pasarnya saat ini di 2.000, ya menurut saya jangan dibeli gitu kan, over value namanya, itu terlalu mahal. Nah, terus ada juga harga sahamnya 1.000 tapi dia jualnya di 500, otomatis kan dia diskon 50% ya. Itu ada seperti itu. Dengan semakin besarnya diskon, maka semakin kecil juga resiko yang akan kita hadapi ketika saham itu turun lagi. Pertanyaannya, bisa nggak turun lagi? Bisa. Nah, ini kita evaluasi lagi. Contoh, perusahaannya ternyata setelah kita evaluasi, kinerjanya menurun. Otomatis kan dengan kinerja menurun, perhitungannya berubah lagi tuh. Fair value-nya perusahaan itu yang awalnya 1.000, ternyata dengan adanya manajemen biaya di suatu perusahaan itu yang jadi 800. Ya kita sesuaikan fair value-nya jadi 800. Terus
dia jual 500, otomatis kan diskonnya udah bukan 50% lagi. Seperti itu ya, cukup dinamis lah. Ada juga karena faktor contoh kayak tadi yang punya rumah dia lagi butuh uang, dia jual dengan harga murah. Nah, yang seperti ini nih yang sebenarnya jadi santapan emas untuk para value investor dan growth investor ya. Itu. Oke, berarti kalau bicara value ya tetap ya rule of thumb PBV di bawah 1, terus PER di bawah 10 itu masih jadi acuan ya? Tidak selalu, Oke, selalu. tidak selalu. Kalau saya ngelihat sih tidak selalu ya. Bahkan ada yang PBV-nya lebih daripada 1, tapi aku ini ngomong growth ya, growth. Kalau dia memang Masih growth, PER atau growth nih? kan saya kan 2 ya, value dan growth ya. Oke. Jadi maksudnya harus 1 ya enggak juga gitu. Kalau growth kita ngelihatnya ke pertumbuhan ya, pertumbuhan potensi ke depan seperti apa. Mungkin PBV-nya bisa dibilang lebih dari 1. Menurut saya tidak apa-apa ya, karena saya melihatnya dari potensi pertumbuhan perusahaan itu gitu. Misalnya PER-nya 10 tadi ya bilang. Dan PER 10 ini setiap segmen beda-beda kalau saya ngelihatnya, Mas. Ada yang saya menilai 10 itu udah mahal. Jadi apa ya? Setiap contoh perusahaan properti gitu kan, kita mau bandingin dengan perusahaan consumer kayak misalnya Mayora gitu, itu nggak bisa disamakan. Mereka mempunyai PER yang sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau saya ngelompokinnya seperti itu, ada yang memang pertumbuhannya itu standar itu karena dia sudah besar perusahaannya, masih istilahnya ruang gerak untuk berkembang itu sudah susah. Nah itu yang seperti itu biasanya saya nilai PER-nya itu nggak mau mahal banget, misalnya banyak di atas 10 itu saya agak-agak ini sih, tapi kok di pasar malah saya lihat aneh kadang-kadang ya. Sampai Unilever itu sampai puluhan, padahal dia sudah susah untuk berkembang menurut saya kan, susah untuk berkembang. Di negara lain untuk berkembang juga ya nggak mungkin negara lain ya ada Unilever sendiri gitu kan. Ya, ada Unilever sendiri, betul. Ya, jadi saya kadang-kadang melihat pasar itu ya cukup heran juga dengan kondisi seperti itu masih berani beli gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti itulah yang mungkin untuk meminimalkan risiko. Jadi di bursa saham itu kan risikonya tinggi. Tapi kalau kita tahu ilmunya, saya rasa sih risikonya bisa dikurangi gitu. Bukan berarti itu mutlak 100% nggak risiko, enggak. Siapa yang tahu corona gitu kan. Ternyata harga saham bisa turun gara-gara corona. Biasanya kan gara-gara suku bunga, gara-gara inflasi. Ini gara-gara virus. Pertama kali. Iya, dan sangat berdampaknya itu hebat banget gitu kan. Nggak cuma sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Ini udah 2 tahun ini. Ya itu, tapi justru ini loh menariknya, ya itu kalau kita perhatiin ya, sebenarnya waktu crash di bulan Maret itu, coronanya itu belum jadi hal yang serius loh. Bulan Maret itu kan kita masih mundar-mandir ya, saya masih bisa Iya. dilihat kemana-mana gitu kan. Saya berusaha mudah, dia udah jalan duluan tuh, udah crash duluan. Nah begitu ketika akhir Maret ya, baru recover tuh, recover dan justru coronanya malah seriusnya di situ. Yang Delta lah, yang Omicron lah, tapi berusaha masih naik aja. Jadi ya ini ya, kalau menurutku sih ya emang kita emang harus berpikir melawan orang-orang umum, berpikir melawan market gitu kan. Dimana orang nganggapnya kalau kejadian ini pasti turun, ya bisa jadi malah sebaliknya itu. Kayak kemarin kan The Fed naikin ini ya, naikin apa sih? Bunga ya, jadi naik 75 poin. Kan kita udah ya, normalnya kan harga saham turun. Ternyata pada hari itu ya hijau ya, malah ditutup di atas harga sebelumnya.
Dow-nya juga sama itu. Di Italia tuh bursa Amerikanya juga waktu pengumuman itu malah dia tuh malah antang aja gitu. Padahal hari sebelumnya dia turun. Jadi ini ya untuk baik lagi untuk apa momentum growth investing. Ada nggak sih selain batu bara ya? Yang mungkin Benny ini jadi watchlist juga ini ya. Ini menarik sepertinya ini. Itu ada nggak? Ya, ada, tapi tetap ya disclaimer on. Jadi ada beberapa emiten yang memang menurut saya tuh cukup menarik ya di kondisi saat ini. Contoh perusahaan pertoweran kalau saya lihat ya. Pertoweran tuh BTS ya? ya BTS itu saya sebut emiten langsung aja ya. Jadi ada TWR itu saya masuk watchlist dan memang menurut saya kenapa kok ini saya lihat karena yang pertama potensi pertumbuhannya masih cukup besar BTS ini. Jadi masih banyaklah potensi untuk pembangunan BTS. Terus yang kedua saya lihat juga kondisi manajemen ya bisa dibilang grupnya bagus lah. Dia kan grup dari BCA ya. Jadi manajemennya bagus. Saya rasa itu nilai plus. Lalu dia rutin bagi dividen. Terus dia juga harganya ya, yang pasti itu dari semuanya itu harganya cukup diskon ya menurut saya gitu kan. Karena saya lihat dan saya rasa harga sekarang itu bisa dibilang udah di bawah harga wajarnya dan diskonnya kurang. Kita stop dulu. Nah, harga murah, di bawah harga wajar. Ini kan kita lihat kalau tower itu ya PBV-nya itu sekarang di 3,5 ya. Nah, kan itu kan nggak bisa bilang murah ya tuh. 3 itu kan mahal tuh. Kenapa kok menarik gitu? Nggak ngerti. Nah, ini kalau saya karena ngelihatnya itu ke potensi pertumbuhan ya. Sebelum ke situ mungkin saya mau jelaskan sebenarnya PBV ini akan menarik dan akan signifikan mempengaruhi ke investor itu ketika suatu perusahaan itu menjual asetnya. Nah, misalnya nih, kita ngomong PBV 1 ya, terus perusahaan tersebut menjual asetnya, otomatis kita itu dapat di harga wajar gitu kan. Maksudnya di harga 1 itu bukan wajar ya, di harga yang sesuai dengan nilai pasaran ya, harga intrinsiknya ya. Nah, ketika dia nggak menjual, terus PBV-nya sampai 4, 3, 5, itu ya itu nggak akan mempengaruhi ke investor menurut saya ya, karena pendapatan daripada perusahaan itu yang nantinya dibagi ke investor itu kan dari pendapatannya, bukan dari lain-lain, kecuali dia jual aset. Nah, makanya ini, jadi malah kalau perusahaan tersebut jual asetnya, yaitu mungkin perlu dipertanyakan juga ya, kenapa dijual. Mungkin kalau memang asetnya tersebut, misalnya lah bisnis, dia punya segi bisnis, ya apa sektor bisnisnya nggak cuma satu ya. Contoh kayak Indofood ya, Indofood, INDF itu kan anak perusahaannya banyak, ada yang dia kelapa sawit, ada yang SCP-nya yang jual minyak gorengnya, ada yang LSIP ya. Ya, LSIP, ada yang jual apa namanya mie, yang SCBP. Ya. Nah itu dia itu banyak usahanya, dan kalau memang dilihat usahanya ini tidak berpotensi dijual, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dijual dan nanti uangnya itu masuk ke hal-hal yang dalam tanda kutip negatif, misalnya dibelikan aset ke dalam perusahaan, intinya nggak bikin investor itu merasa senang lah. Itu ada sih ilmunya, nanti dipelajari lagi ya. Oke. Nah, jadi itu perlu diperhatikan yang seperti itu. Tapi kalau memang dia PBV-nya udah tinggi dan
Kenapa masih dilihat? Ya, saya melihatnya di potensi pertumbuhan sih sebenarnya. Saya lebih suka ke potensi pertumbuhan. Lebih bagus lagi memang dia kecil, tapi kalau memang potensi pertumbuhannya itu menarik sekali dan kalau PBV-nya itu misalnya masih mahal, saya yakin sih dengan pertumbuhan semakin masifnya pertumbuhan, semakin besarnya pertumbuhan pendapatan atau semakin besarnya perusahaan, nantinya itu akan menjadi nilai ke perusahaan juga gitu kan. PBV-nya mungkin bisa jadi ekuitasnya akan bisa semakin bagus kan. Ekuitasnya semakin banyak, jadi PBV-nya turun. Oke, betul. Berarti tadi kuncinya untuk menilai bahwa harga saham itu murah atau mahal. Kalau yang untuk growth ya kita lihat dari bisnisnya. Bisnisnya masih berkembang atau enggak, terus ada ekspansi atau enggak gitu ya. Terus juga Ya. sahamnya, perusahaannya nggak menjual sahamnya gitu, nggak menjual asetnya. Dia masih pede ibaratnya gitu ya, dengan aset. Kalau menjual ya diperhatikan sih penjualnya kenapa dan dinilai penjualannya bagus nggak harganya gitu. Dia jual dengan harga bagus ya nggak masalah sih menurut saya. Apalagi kalau memang kita lihat perusahaannya Pak Sandiago ya, itu sering banget tuh manage perusahaan kalau memang, aduh saya sebut merek ini, misalnya dia lihat perusahaannya ini kurang bagus, langsung manuver dengan misalnya dijual atau dengan apa gitu, nah itu menurut saya nggak masalah juga, malah hal yang bagus menurut saya. Mungkin dia mau fokus dengan bisnisnya yang ini gitu kan, seperti itu. Ya, kalau bicara pertawaran ya ini kan aku juga sebenarnya baru ngeh waktu ada semacam public expose ya dari emiten tower BTS juga. Tapi emang bukan tower itu. Tapi emitennya yang BUMN tuh yang merah. Nah, itu dijelasin kalau memang bisnis sewa BTS itu masih akan berkembang karena emang teknologi komunikasi kan kita mau beralih nih dari 4G ke 5G. Nah, ternyata secara teknis memang 5G itu dia sangat butuh BTS. Nah, jadi misal akibatnya, misal kalau di 4G mungkin supaya 4G itu lancar, mungkin dalam satu radius cuma butuh 1 sampai 2 BTS. Nah, kalau di 5G itu bisa berkali lipatnya itu. Jadi di radius yang sama, towernya itu bisa banyak gitu. Nah, kemudian antar tower tuh nanti dia akan terhubung dengan fiber optik. Nah, jadi ya kalau tower makanya main tower itu akad berita juga dia kan akuisisi emiten SUPR. SUPR itu dia punya aset fiber optik juga gitu. Jadi memang ya aku percaya sih kalau memang bisnisnya masih berkembang dan itu unik ya. Aku pernah lihat juga BPS kan BPS ya Badan Pusat Statistik dia kemarin semacam ini kan laporan tiap tahun atau tiap kuartal gitu. Nah itu aku pernah download BPS di kampung halamanku di Kabupaten Semarang. Nah, emang sebenarnya aku nggak niat cari angka tower, cuma kita lihat loh, kok ini jumlah tower ternyata ada di situ. Terus kita lihat emang dari tahun 2019, 2020, 2021 itu emang naik terus dan terutama tahun 2020, 2021 naiknya cepat banget, maksudnya tinggi gitu, naiknya tinggi gitu. Nah terus kalau soal tower ya ini kita sebenarnya membicarakan emiten yang sama karena aku juga pegang tower gitu. Nah kalau tower ini ya ini sharing teknikalnya lagi ya. Aku justru tarik sebenarnya bukan karena fundamental dulu, karena teknikalnya dulu gitu. Nah dibandingkan sama emiten yang lainnya ada Tembik, terus ada MTEL ya. Nah, tower ini emang teknikalnya lebih menarik gitu, lebih menarik kalau untuk kita tradingkan. Nah ini mungkin beberapa minggu lalu kan pernah aku share di grup juga ini analisa aku soal tower. Jadi ini sorry kalau emang agak nggak enak dilihat ya karena banyak coretan. Jadi intinya tower ini sudah berada di akhir fase koreksinya ya atau downtrend jangka menengahnya. Kan kalau kita melihat dari titik awal ya, ini kan dia uptrend nih dari tahun berapa ini? 2019 ya, 2018 ya. Dia naik, terus corona dia sempat crash terus naik lagi. Nah, kemudian dia turun. Jadi waktu IHSG bullish dia malah turun nih. Ini aneh juga saham ini. Nah, tapi aku kan percaya aja bahwa setiap penurunan itu pasti ada pantulan. Jadi tidak mungkin suatu saham itu yang
dalam satu periode turun, terus selamanya dia turun, dia nggak akan, pasti dia ada fase di mana dia akan mantul. Nah, itu yang aku cari peluangnya di situ. Nah, untuk Potoro sendiri ini sudah berada di fase koreksi ya. Kalau di sini tuh sudah berada di wave 5 dari wave C-nya gitu, wave C-nya itu. Walaupun kemarin dia sempat turun lagi ya ke bawah harga 800-an, berarti dia ada extension. Jadi koreksinya tuh extend, nambah lagi. Nah, jadi kalau aku estimasi sekarang si tower ini masih di wave keempat dari wave 5 dari wave C. Jadi masih ada satu kali penurunan, mungkin turunnya ya mungkin ini ada support, fresh support di harga ini ya, titik ini harga 825. Jadi mungkin satu kali lagi turunnya gitu. Satu lagi turunnya ke mendekati ini. Jadi kalau memang tipikal yang positional trader ya, maksudnya bisa, kalau positional trader itu dia bisa average dan nggak masalah. Mungkin bisa tambah kekuatan pada waktu harganya mendekati area 820 ini. Nah, setelah itu nanti harapannya akan memantul di maksimal sih, kita konservatif dulu. Kalau aku konservatif mungkin 1200-an, habis itu nanti dia akan ada semacam konsolidasi, mungkin bisa turun lagi kalau ESG-nya akan crash ya, mungkin bisa turun lagi atau mungkin bisa lanjut naik. Mana yang skenario mana yang nanti akan jalan, nanti akan aku update di grup juga untuk power. Oh ya, Ben sambil boleh dicek dong, ini tower ini sekarang deviasi per WIB-nya berapa? Dia udah -1 atau masih di harga wajar deviasinya? Itu sudah minus 2, Mas. Ah, Di bawah -2 malah. banget tuh, no debat dah kalau udah Oh, sorry. Dia sekarang kan di 900 ya. Kemarin kalau 800 dia di minus, udah lebih dari -2. Jadi kalau sekarang mungkin di -2-nya sekarang ya. Gini, Di 900 itu. ya. Jadi kalau aku ya, walaupun teknikal tetap aku lihat juga fundamentalnya itu. Nah, kalau terus terakhir mungkin valuasinya. Nah, kalau tower ini tadi kan aku sempat tanya deviasi per BBB. Kenapa itu buat apa yang seorang trader itu make sense? Karena aku punya pengalaman gitu bahwa ya valuasi itu matter gitu. Dulu kan aku pernah trading juga di Excel, saham Excel itu. Itu dia aku beli di harga 2.900. 2.900 itu waktu ISG itu lagi euforianya yang bulan Januari 2021 itu lagi naik-naiknya gitu. Aku beli Excel 2.900 ya, sambil lihat saatnya juga. Terus ya menurutku ya dari polanya seharusnya akan uptrend, ternyata salah gitu. Karena dia break ke bawah, drop sampai ke 1980. Bayangin dari 2.900 ke 1980 gitu. Ya, emang pada prosesnya aku ada berapa buang ya, cut loss sebagian, terus nanti beli lagi di bawah, turun lagi cut loss sebagian, terus numpuk-numpukin lagi di. Jadi waktu itu di harga 2000 ini kok aneh banget nih Excel ini, kenapa malah turun terus nih? Terus turunnya juga nggak wajar. Nah, terus tapi pada akhirnya aku hold aja itu, terus pertama kali aku lihat pair dan PV deviasi gitu. Jadi di situ kelihatan kalau Excel itu udah di -1 atau -2 tuh, lupa antara itulah. Nah, jadi di situ sepertinya sih ya valuasi udah murah gitu, jadi harusnya akan mantul. Dan betul beberapa minggu atau bulan kemudian itu Excel naik ya dari 900 sampai kalau ya terakhir peaknya itu di 3.300 Excel itu. Nah, jadi ya waktu itu aku beralih dari floating loss ke cuan. Walaupun mungkin TP-nya nggak maksimal ya ini. Ini persoalan saya ini sebagai seorang trader, seringkali profit take TP-nya itu kecepatan gitu ya. Nah, ini juga jadi evaluasi aku juga sih gitu. Betul. Iya Mas, kalau menurut saya sih depresiasi per dan depresiasi PBV itu menurut saya salah satu parameter yang bisa digunakan lah. Itu untuk dari segi fundamental ya, karena dia kan melihat dari beberapa record tahun sebelumnya dari perusahaan tersebut ya. Dan memang cukup efektif sih kalau saya lihat, tapi bukan mutlak ya. Sekali lagi saya bilang itu bukan mutlak, itu tapi cukup efektif, bisa sebagai salah satu indikator lah kita untuk melihat suatu emiten itu mau masuk atau tidak gitu kan. Apalagi kalau memang potensinya dia masih besar,
ke depan gitu kan, potensi pertumbuhan itu akan lebih efektif lagi. Ya. Gitu. Kalau dia ke depan potensi pertumbuhannya masih banyak lah, masih terus bertumbuh. Contohnya kayak pertauran yang diinfo tadi, karena memang 5G itu, teknologi 5G itu Mas, cangkupan wilayahnya itu lebih kecil dibandingkan dengan 4G. Jadi mengapa BTS akan semakin dibangun ketika membutuhkan 5G karena itu. Jadi ketika BTS bangun 5G, dia itu cangkupannya nggak seluas 4G. Begitu juga dengan 3G. 3G itu dia lebih luas, apalagi 2G yang 2G-nya itu luas sekali. Gitu. Jadi kalau saya lihat memang parameter internet ya, karena kalau 2G itu lebih fokus ke voice, untuk yang internetnya lebih ke 4G dan 5G. Jadi 4G-nya aja belum semua, apalagi 5G itu sih. 4G-nya itu masih belum semua tercampur, apalagi 5G-nya itu aja. Jadi potensinya sih masih ada, tinggal dilihat valuasi perusahaan, nanti ya belajarlah cara ngitungnya gimana teman-teman semua. Gitu. Siap. Nah ini kita lihat durasi ini udah melebihi waktu ya, kita tadi rencana cuma 30 menit, ternyata bisa kita sampai berapa? 45 menit. Iya, Mas Raga mungkin ada mau disampaikan atau ditanyakan, Mas? Pertanyaan, Mas. Ya. Boleh. Sebenarnya pertanyaannya mungkin banyak ya, tapi mungkin dua dulu deh. Yang pertama, masalah fundamental itu yang saya banyak lihat itu PBB sama PER itu kok sampai bisa minus, itu artinya gimana ya? Itu mungkin banyak ya saham-saham yang ditemui di ini second liner atau third liner gitu biasanya. Itu artinya gimana ya kalau sampai minus itu? Iya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kedua nanti deh mungkin dijawab dulu, boleh. Mas Zul mau jawab? Ya, mungkin aku dulu ya, karena aku mungkin kalau teknikal ya jawabannya itu simpel aja gitu. Jadi kenapa kok bisa minus 2, minus 1 itu yang pertama ya karena psikologi market. Jadi memang di suatu market yang lagi fase uptrend, tidak semua saham itu naik gitu. Tetap ada saham yang underperform terhadap IHSG. Nah, PR kita ya sebagai investor trader ya kita cari-cari saham yang memang inline dengan kenaikan IHSG. Nah, itu makanya kita cari momentum juga, cari apa ya? Apa sih namanya itu? Ya momentumnya itu kayak batu bara itu. Batu bara itu kan kenapa momentum sekarang naik banyak itu kan karena momentumnya juga dari sisi komoditasnya juga itu. Terus mungkin waktu 2020 itu kan farmasi ya. Itu kenapa? Karena emang lagi corona gitu. Jadi orang banyak yang cari vitamin, obat dan sebagainya gitu. Terus waktu SWF itu ada waktu dibentuknya SWF itu kan yang naik juga industri konstruksi. Itu karena emang sentimennya itu emang ke sana gitu. Tapi tetap ada saham-saham yang waktu itu underperform. Nah, tinggal kita mencari tahu ya kenapa penurunannya ini kenapa gitu. So far sih kalau fundamentalnya baik, kemudian bisnisnya juga masih prospektif ya, masih akan berkembang, menurut saya itu peluang sih. Mungkin pada saat itu tidak terrefleks sama market ya, tapi suatu waktu pasti dia akan naik lagi gitu, minimal ke harga nolnya ya, valuasi standarnya gitu. Itu jawabanku sih. Artinya kalau BBV atau PER minus itu bagus nggak? Nggak bagus ya katanya ya? Atau gimana? Ya, untuk sebagai kesimpulan ya, kalau emitennya itu fundamentalnya masih baik, fundamental baik itu ya nanti mungkin sama Benny lah. Terus bisnisnya masih prospektif ya. Bisnisnya prospektif itu ya kayak tadi tuh kayak tower itu masih akan ekspansi, masih nambah-nambah lagi gitu. Nah itu peluang gitu. Kayak saya ini hatuin lagi ya, ini SCMA itu. SCMA itu juga menurut saya emiten entertainment yang masih mencoba untuk berkembang karena dia kan punya platform OTT ya, over the top, itu video.com.
Nah itu kalau untuk di Indonesia sih ya ini bisa dibilang nomor satu lah, ya di bawah Netflix tentunya ya gitu. Dan emiten lain belum ada yang menyaingi gitu. Nah kemudian per PBB-nya itu kemarin deviasinya itu -1 ya, antara -1 dan -2 itu. Jadi buat saya itu peluang. Dan memang harganya minggu ini naik ya, naik hari Rabu dan Kamis naik. Jadi saya yang minggu lalu masih floating loss, ya minggu ini posisinya masih balik jadi floating profit. Jadi intinya kalau aku sih bisnisnya masih prospektif, masih akan berkembang gitu. Itu mungkin Mas Benny gimana? Mungkin saya mau nambahin aja ya, yang diinfo sama Mas Zul itu ya benar lah gitu. Saya mau nambahinnya gini Mas, kita lihat dulu ya minus itu kenapa. Contoh kayak kemarin perusahaan Ramayana dan yang Ramayana, Matahari itu dia sampai minus karena memang ya gimana perusahaannya itu nggak bisa jalan karena corona gitu Mas. Jadi bukan karena manajemennya yang buruk dan bukan karena apa ya, bukan karena yang dibuat-buat lah. Jadi karena memang kondisinya karena corona, jadi dia nggak bisa beroperasi, jadi beban operasional itu lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga dia PER-nya itu minus gitu kan. Nah, itu menjadi evaluasi lah. Kalau memang seperti itu kondisinya, ya menurut saya bukan hal yang buruk gitu kan. Ya kita coba lihat kira-kira ke depan seperti apa dia bisa bertahan dengan kondisi corona ini. Mungkin Sorry, dengan dia menjual apa tuh? online dan lain-lain. Sorry, tak potong dikit. Tadi maksudnya itu per -1 atau deviasi pernya yang minus ya? Raga. Yang ini, yang kalau lihat di stop salah. Apa itu namanya? RTI ya. Nah, lihat RTI itu yang di tab case statistics itu kalau lihatnya aku di situ sih. Di situ langsung lihat per gitu kan. Minus ada yang minus gitu. Oh, pernya minus bukan deviasinya. Bukan pernya, ayo pernya yang minus. Oh gitu. Tadi aku jawabnya yang ini ya, yang deviasinya ya. Jadi Oh, soalnya masih oke. untung tapi deviasinya udah -1 -2. Jadi kalau per -1 berarti udah rugi ya Ben ya Ben. Gitu ya. Perusahaannya lagi rugi itu gitu. Jadi dia perusahaannya lebih besar biaya operasional dibandingkan biaya apa pendapatan dibandingkan dengan pendapatan. Gitu. Ya mungkin kesimpulannya itu sih Mas. Jadi bukan berarti jelek ya, tapi kita evaluasi dulu. Itu karena apa? Kalau memang dia bagus, maksudnya memanagenya perusahaan itu di tengah kondisi yang tidak bagus ini dia bisa terus eksis, bahkan bisa bisa pendapatannya bisa melebihi daripada biaya operasional ya, itu bisa menjadi nilai tersendiri untuk suatu emiten itu. Itu sih. Oke, siap-siap. Udah dapat poinnya lah. Intinya udah dapat. Terus ini yang pertanyaan kedua, boleh? Silakan. The last one ya. The last one ya. Ini tanya, kalau misalkan, ya ini belum banyak pengalaman juga ya, mungkin pertanyaanku kebanyakan orang awam pertanyaan. Kalau misalkan ini kan pertengahan tahun kayak gini nih. Nah, biasanya apa namanya, siklus tiap tahun itu berulang nggak ya? Misalkan pertengahan tahun itu crash atau nanti akhir tahun nanti naik lagi, itu biasanya sektor-sektor apa ya kalau misalkan kita pas posisi sekarang ini ya, pertengahan tahun terus nanti kita mau menuju ke akhir tahun, itu kira-kira ada ini nggak, maksudnya pandangan kira-kira sektor apakah yang menuju akhir tahun itu berpotensi untuk ya istilahnya naik gitu.
Itu sih. Dari Beni dulu deh. Ah, kalau siklus-siklus seperti itu, jujur kalau dari fundamental kurang melihat itu ya Mas ya. Maksudnya parameter itu tuh bukan terlalu diperhatikan. Jadi tapi mungkin bisa dilihatnya kalau di fundamental itu ke laporan penutupan suatu emiten ya. Mungkin banyak ya emiten tuh berharapnya laporan keuangannya itu bagus banget gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin ya nggak sebagus itu gitu kan. Dipoles-poles lah bahasanya gitu kan. Window dressing lah kalau orang nyebutnya gitu. Jadi window dressing itu biasanya terjadi di akhir tahun dan ya 3 bulan sebelum akhir tahun biasanya udah mulai gitu kan siklus-siklus seperti itu. Lalu komoditi itu biasanya di akhir tahun itu biasanya musim ini ya apa namanya musim dingin, musim dingin. Jadi biasanya membutuhkan bahan bakar untuk pemanasnya itu batu bara sehingga batu bara meningkat permintaannya. Kurang lebih sih kalau saya ngelihatnya seperti itu ya kalau yang hal yang ditanyakan gitu sih. Mungkin Mas Zul bisa nambahkan kalau ada yang bisa dijelaskan lagi. Ya, tadi kan pertanyaannya seperti ini ya, minta petunjuk ya soal saham apa yang kira-kiranya layak ya, dari untuk di hold atau di buy dari pertengahan sampai akhir tahun gitu ya, Mas Raga ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi tadi kalau dari paparan tadi kan yang pertama kan IHSG kan memang rawan terkoreksi ya, seenggaknya untuk 1-2 minggu ke depan tuh akan rawan terkoreksi. Jadi kalau kita menggunakan IHSG sebagai indikator, ya kita bisa spekulatif buy pada saat IHSG itu berada di support. Nah, pada saat IHSG itu kan berkorelasi positif sama saham-saham blue chip. Jadi kita bisa melakukan pembelian di saham-saham blue chip. Tapi ini untuk tujuan trading ya. Ini aku ngomong sebagai trading untuk blue chip. Jadi kalau blue chip ya kita lihat di situ banking. Ada BRI, BMRI, BCA. Nah, itu nanti dilihat mana yang posisinya secara teknikal menarik, terus juga IHSG-nya lagi ada di support, lagi orang lagi pada panik ya, merah, terus kemudian nemu titik support, yaitu mungkin bisa spekulatif di situ. Tapi karena spekulatif ya nilai rupiahnya dihitung lagi, jangan all in gitu. Jadi tetap ya sesuai proporsinya gitu. Nah, terus kalau yang lain sih ini ya saham-saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus, tetapi pada saat kemarin IHSG bullish ya, yang dari periode Januari sampai April tuh dia justru turun atau nggak gerak ya. Itu justru berpulang menjadi kontrarian pada saat IHSG-nya nanti drop gitu. Nah, tadi salah satunya kan tower ya. Tower itu ya emang dia kan kontrarian ya, pada saat IHSG-nya naik dia justru nggak kemana-mana gitu. Pada saat IHSG-nya kemarin koreksi dia malah turun lagi gitu. Padahal ya itu fundamentalnya bagus, kemudian bisa berkembang, dan itu justru bisa dipertimbangin buat dilakukan pembelian tuh. Terus ada lagi saham-saham lainnya yang mungkin menjadi loser ya, kontrarian pada saat IHSG-nya naik ya, itu tadi SMA itu. SMA itu turun terus dari sepanjang tahun ya, tentunya udah turun banyak, dan turunnya juga kayak nggak dikasih napas gitu ya, turun terus naik dikit terus turun lagi gitu. Padahal fundamentalnya menurutku sih oke-oke aja sih, SMA nggak ada masalah, nggak bukan pay later di masalah PKPU juga nggak ada masalah. Terus juga dia kan dapat license dari Piala Dunia ya, megang official partner Piala Dunia. Nah, jadi itu ada momentum positif juga gitu. Jadi menurutku sih bisa sih, SMA itu bisa. Saya disclaimer ya, ini yang tak sebutnya barangnya emang aku udah punya gitu. Jadi jadi bukan mau pom-pom ya. Ya, karena kan aku harus ngomong yang aku praktekin sendiri gitu, jangan teori gitu. Gitu sih. Ya, terus ada satu lagi sebenarnya. Jadi kemarin di grup aku ada share soal krisis pangan. Itu dipelajari betul ya. Ada emiten yang diuntungkan dari krisis pangan itu. Cuma mungkin aku untuk program ini nggak spill dulu ya, karena nanti durasi juga panjangan. Mungkin next time aja kita bahas soal topik yang selanjutnya lagi.
Itu ya Mas Raga ya. Siap Mas, makasih Mas. Oke. Mantap. Oke, sip. Mungkin seperti itu ya Ben ya untuk sesi video pertama nih ya kita. Ya harapannya bisa lah kita sering-sering lagi ya, mungkin ya minimal 1 bulan sekali ya, atau mungkin kalau lebih sering lebih bagus lagi gitu. Oke ya, terima kasih buat Benny yang udah nemenin saya malam ini ngobrolin tentang saham, dan juga Mas Raga. Kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.